Welcome back to Step It Up Lounge, di mana saya invite guests dan professionals yang ada inspiring stories to share in this podcast. Untuk yang belum tahu, di Step It Up Lounge, saya ada satu tradisi, di mana setiap guest akan menerima satu soalan misteri daripada previous guest. Dan guest yang sedang ada di sana pun akan bertanya satu soalan misteri kepada next guest yang dia pun tidak tahu siapa. Jadi sebelum kita start the show, sekali lagi I want to thank you so much sebab sentiasa datang sini untuk support Step It Up Lounge. Dan kalau kamu ada guest ataupun professionals yang kamu mau saya interview, please recommend dia orang punya nama in the comment below ataupun boleh DM kami, DM saya di Step It Up Lounge Podcast Instagram. Thank you so much and enjoy. Kamu ask one question, tapi the next guest yang akan jawab. Oh. Wow. So Next it can be anything. Maybe boleh tanya dia pasal what is the importance of knowing types of mental health. Ooh. Wow. Dia types, bukan mental health. Okay. Dia ada types. Types of mental health. Yeah. Kepentingan kita tahu sebenarnya kita boleh menyelamatkan nyawa orang. Seperti apa yang sebelum ini terjadi lah. Yeah. Dalam masa yang sama, selain kita boleh selamatkan nyawa orang, dalam masa yang sama kita boleh berbagi kasih dengan orang. Mungkin kita dalam industri pun kadang-kadang macam kau cakap tadi, kita nampak di dalam konten, di dalam begini, dia nampak happy. Sebenarnya banyak 1000 duka tercipta Betul. di belakang. Wah, betul. Jadi apa kepentingan kita tahu sebenarnya, itulah kita boleh selamatkan nyawa yang Tuhan sudah sediakan di bumi. Kita berbagi kasih, berkasih sayang di sesama manusia. Termasuklah sesama manusia, sesama haiwan ke apa-apa kah. So kepentingan juga kita tahu untuk mental health seseorang nih. Kita boleh merapatkan lagi lah kita punya relationship sesama kita manusia begitu. Betul. Pada saya itu sih lah. Sekarang kalau ada chance untuk tanya apa saja kepada next guest. Macam mana kau uruskan circle kau, kawan-kawan untuk kau sampai ke tahap ini. Tahu kenapa saya tanya begitu? Oke, kenapa? Kejayaan kita sekarang pun orang kata sebab kita punya persekitaran juga. Jadi kita mau tahu yang seterusnya adakah sama yang macam kita alami ataupun ada lebih menarik yang boleh kita tahu. Itulah soalan saya. Semoga next kita punya guest kita terjawablah, share lah apa dia punya jawaban Ya. dan bagi inspirasi kepada orang. Firdaus terbaik soal kau. Oke, macam mana? Saya ada very small circle serius. Saya tidak ada banyak kawan sebenarnya. Yang kawan yang betul yang saya very close. Saya punya circle, saya punya family. Macam mana bila apa-apapun kita, semua akan berbalik kepada keluarga kita. Susah, senang, sedih, gembira, semua akan berbalik kepada family kita. Dan macam mana saya handle itu benda, kami, kau tahu ni Seth, kami pernah cerita benda ini tahu. Kami family, kami very open untuk cerita benda-benda ini. Dan saya sama saya punya mentua pun saya akan bagi tahu kenapa saya tidak kenapa saya mau bersama-sama dengan dia punya anak begitu. Kami open. So kami very small circle. Bila kita ada small circle ini kan, dia sebenarnya yang membantu kita tahu, memberi kita kekuatan. Dan kita faham tentang diri kita sendiri. Sebab kalau kawan-kawan dia tidak akan sekuat. Saya tidak mungkin lain orang lain dia punya perception. Tapi saya punya small circle is my family. Diorang tidak akan menjatuhkan kita. Diorang tidak akan apa yang diorang cakap sepedih manapun, itulah yang terbaik untuk diri kita. That's why sebelum ini saya punya circle sangat kecil. Dan tidak banyak kawan-kawan saya yang betul-betul. Macam kau, Steph, saya rasa you are saya very close dengan si Steph. Kalau saya pikirkan, saya memang cari dia. Sebab saya rasa dia ada sesuatu kawan yang terbaik. Dia matured dan itulah
So itulah Oke. jawaban saya. Thank you. Oke. Apa purpose dia dalam hidup dia? Apa purpose dalam hidup dia? Adakah purpose itu sudah tercapai ataupun in progress ataupun belum tercapai? Saya tidak mengejar apa-apa, macam saya tidak mengejar dari segi macam material or status ke apa, saya tidak kejar itu. But my hope is I can live longer, I can live happier life and more quality life, and hopefully I met more people, Hmm. more good people in my life. Hmm. That is the purpose of living. Okay. Ya. If your most trusted friend Hmm. who understands you, who always be with you whenever you are, suddenly leaves you and abandon you, what will you do? Kalau saya, mungkin saya sendiri saya tidak tahu apa puncaknya kan. Jadi, Ya. kalau saya mungkin memang saya akan sakit hati first. Hmm. Sebab ialah dia orang saya percaya, tapi dia begitu, dia lari begitu, jangan bersakit hati. Tapi at the same time, saya try untuk move forward. Saya macam, oh, kalau dia tidak mau kawan saya sudah, ialah dari dia saja, sebab itu dia punya life. Better saya fokus sama diri saya gitu. In the future saya boleh cari lagi, itu kalau saya mau cari lah, begitu bah. Terus, Ini kawan kah atau yang It can be your love life, it can be a friend. Oke. Siapa? ya, kalau macam, iya begitulah. Saya tidak tahu mau menjawab. Tapi ya kalau begitu, awal sakit hati, tapi saya try untuk push diri saya untuk move forward, supaya menerima keadaan yang orang yang kau percaya tidak sudah dalam hidup kau. Sebab mungkin itu pilihan dia, kita tidak boleh halang, kita tidak boleh kontrol apa yang dalam hidup dia. Jadi, it's better for me to focus on myself. sakit banget telinga sih. Ya, kira gitulah, something like that. Oke. Silly George, Kalau saya saya ludah dia. kalau Macam tadi. kalau saya salah guard lah. Ih, lari-lari. Kalau saya bisa sudah sejumpa orang begini. Yalah apa kau buat? Saya buat bodoh aja lah. Kau kasih mungkin biar begitu jalan. Saya biar aja. Tapi biasanya saya buat orang begitu kan, dia cari saya balik. Jarang yang tidak cari saya balik gitu. Macam? Selalu dah di mikrofon. Kalau sedang serius mau. Nah, itulah balasan dia kan. Artinya kalau dicari kebalik artinya apa tuh? Kau ialah seseorang yang Kalau dia cari Tidak lah Bang. Kalau orang begitu kan, kau tinggal saya pun boleh buat kasih tinggal kau gitu. Tapi kalau kita tidak tahu kenapa dia mau tinggal saya, kenapa tiba-tiba dia hilang gitu kan? Kita tanya-tanya juga lah, Mbak. akan ada timbul persoalan juga lah. Tapi biasanya kan mustahil kau tidak tahu kenapa dia lari tiba-tiba. Sama dari diri kau sendiri juga tuh. Iya. Ataupun mungkin dia Kok kenapa gitu? Kok terpengaruh sama orang kah yang orang pergi cakap-cakap pasal saya contoh. Saya sama dia sampai tuh orang pun yang dia begitu boleh dia begini begitu. Artinya kau tidak ada tuh istilah perkataan, kau sayang dia, tidak lah. Kalau kau sayang dia, tidaklah kau buat begitu, Pak. Kan? Apa-apapun kau boleh bincang, Pak. Kita kan, bro. Dia macam mana kasih tahu isi hati dia. Naga. What kind of person do you want to be in this world? And Oke. Oi. And kalau kau ada moto dalam hidup, bukan moto apa? Dan kenapa kau pilih itu moto untuk hidup kau? Ini personal lah, personal sebenarnya dari dulu. dekat sedikit Mega. Dari dulu memang saya mau jadi yang memberi. Saya mau jadi seorang yang memberi. Ya, tidaklah bilang duit ke apakah, tapi macam memberilah.
Paham. And then moto saya dalam hidup Yamaha. Tidak Pak. Itu motor. Moto saya actually saya ada apa? Ada satu saja. Ini sebenarnya biasa sudah orang dengar. Macam mana susah keadaan kau sekarang. Ingat saja ada lagi orang yang lagi susah dari kau. Jadi jangan pernah anggap that is the end. The end orang bilang. Ya. Jangan pernah menganggap itulah pengakhiran. Ya, Ya, betul. jadi teruskan berusaha. Begitulah cara saya sentiasa saya kasih mindset saya lah, sentiasa dulu. Sekarang mungkin berubah sekali. Tidak lah. Ya, itulah jawaban saya. So, saya menjadi orang di dalam dunia ini adalah seorang yang pemberi, dan moto saya bilang walaupun susah macam mana, saya percaya ada lagi orang lagi susah dari saya. Saya sentiasa bersyukur. Bersyukur nih bagi saya, selagi kita tidak pernah rasa bersyukur, selagi itu kita tidak akan pernah rasa cukup. Selagi kita tidak akan pernah rasa cukup, selagi itu kita akan mau sampailah kita pun tidak tahu sampai mana kita mau. Jadi why not kita just rasa satu kali bersyukur saja, apapun yang jadi, just bersyukur, kita akan rasa lega. Apa yang kau buat kalau kau suka orang tuh kan, tapi dia bagi kau 2 syarat? Wah, berat ini soalan sebab ya actually saya pernah melalui ini benda lah sebenarnya kan. Ya, jadi apa yang saya buat, karena saya memang kita mau berjuang lah untuk, kalau kita memang suka dia kan, kita akan betul-betul berjuang untuk itu dan berusaha untuk meyakinkan mereka punya family. Ya, itu benda pertama saya mau buat. Ya, saya mau sebab dalam konteks kalau kamu suka seseorang itu kan, mesti kamu suka juga family dia, dan begitu juga dengan hubungan 2 arah kan. Kamu kena berjuang untuk dia, berjuang untuk mendapatkan restu daripada dia punya family. Tetapi kalau kamu sudah try dengan segala macam cara, kamu tidak boleh memisahkan dia daripada keluarga dia. Ya, saya perlu belajar untuk tarik diri. So, maksudnya karena keluarga mereka tidak boleh dipisahkan daripada keluarga mereka tahu. Ini konsep dia. Jangan kita karena cinta kita membabi buta macam begitu. Akhirnya hubungan kekeluargaan itu rusak. Nanti dia terima juga saya tidak. Jangan langgar. Ya, of course memang kita akan sakit hati. Ya, tapi bukan terus patah semangat Macam step 1 itu adalah kamu kena berjuang untuk itu dan berusaha untuk meyakinkan keluarga dia tentang siapa kau. Kalau betul-betul sudah berusaha tapi tidak dapat juga, paksa kamu bincang dua-dua, cari jalan penyelesaian yang terbaik. Kalau boleh undur diri. Apa boleh buat? Sebab tidak boleh pisahkan mereka punya keluarga. Itu menurut saya. Mungkin ada orang bilang kita kawin sajalah, ya. Kita kawin sejalah, nanti keluarga kamu terima saja itu. Ya. Mungkin ada juga yang berjaya macam itu. Ya, tetapi seboleh-bolehnya kalau boleh berusaha dulu yakinkan keluarga dia lah. Ya. Soalan saya, selepas saya tanya soalan, jadi itu orang perlu ambil masa mungkin dalam 45 saat ataupun 1 menit untuk orang bilang hening. Oke. So, saya punya soalan adalah, kalau kau nampak Nicholas, apa pandangan kau sama Nicholas? Saya rasa dia big helper. Big helper. Ya, big helper. Kata kenapa? Kenapa? Sebab ya dia tolong tuh air di dalam. Orang menunggu kata-kata hikmat. Dia tolong tuh air di dalam. Oke. Supaya orang yang pegang dia dapat minum. Begitu. Itulah sebab dia big helper. Big helper kepada orang-orang yang guna dia. Metaphorical ya aku punya jawaban. Kalau orang yang sangat-sangat paham itu apa yang aku cakap, dia sambil pikir apa maksudnya. Ada maksud tuh. Ya, ada maksudnya. Oke. Gelas. Tapi gelas ini memang banyak bentuk, Bang. Banyak bentuk. Bila aku cakap gelas ini banyak bentuk. Fungsi gelas adalah untuk collect air kan. Ya. Oke. Dan gelas banyak bentuk. So let's say we are this gelas kan. And the way kita brought up in our family,
macam mana kita punya parents, macam mana Hmm. kita punya adik-beradik ajar kita. Dia shape kita to many bentuk. So it Hmm. can be daripada one clay ini, mungkin itu gelas dia kecil saja, Mhm. mungkin itu gelas dia sangat nipis, Mhm. dan mungkin itu gelas macam ni tebal dan boleh collect banyak air. Mhm. So the way we are brought up, macam mana family kita ajar kita untuk menjadi seorang yang lebih baik ataupun seorang yang memahami, seorang yang kuat as in tidak cepat tergoda dengan apa-apa yang tidak bagus. Kita kuat, kita punya stance, pendirian apa semua. It shapes us untuk how we serve others, how kita berkomuniti dengan orang. Adakah kita senang untuk pecah the thin glass? Kita senang follow dengan apa gaya-gaya yang tidak senang, Ya, ataupun ya, ya. kita made of strong person, kita tahu kita punya value, Mhm. dan kita mau that value untuk help people. Mhm. So if we are strong, kita bring in people untuk become a community with us, and Ya. together it's strong and dia boleh feed more people. Kita minum dulu. Wow. Oke, kalau saya mau tanya untuk next guest kan, sekiranya kamu diberi peluang sebagai seorang bos, dan kamu adalah seorang yang suka berkomuniti dan membantu orang lain, tetapi dalam masa yang sama, kamu ada family yang tidak suka berkomuniti, dan dia membawa kamu kepada tujuan bisnis untuk mengumpul keuntungan dan kekayaan. Sementara kamu suka membina komuniti kan. Soalan saya, apa yang kamu perlu buat jika kamu berada di dalam situasi ini? Nah, ini soalan saya. Okay. So mostly saya, because kalau saya, like I say, it's teamwork, all about teamwork, right? If I think that things didn't cooperate well, saya akan find a way lah. Kalau betul-betul tidak dapat pun, saya akan of course saya support dia, but at the same time we cannot like work together juga. Because I understand once I just say yes, tapi ada the same time saya rasa yang saya kasih macam dia rasa bersalah begitu sebab saya tidak dapat buat apa yang dia mau. So instead of tidak mau itu benda terjadi, I have to withdraw lah. Yeah, I have to withdraw. Because semua, like I say, I love teamwork. We have to understand each other. Yeah. So itu saja lah. Contohnya dia nih, dia famous kan, and then dia ada boyfriend kan. Adakah dia akan expose boyfriend dia di social media, ataupun dia just keep professional in social media, macam contohnya post yang patut sajalah, tidak payah yang post yang pasal personal life begitu. Adakah dia expose ataupun tidak, ataupun dia expose sikit-sikit kah, ataupun tidak langsung begitu. Macam mana cara dia handle situasi itu? Saya post yang patut saja. Hormatin saya begitu. Tidak lama, saya pilih juga sebab yang follow saya ini dari umur yang muda sampai yalah. Jadi saya pilih juga apa saya post. Kalau macam yang kan mau post yang dia baik-baik, mau tengok kan. Betul. Saya post yang kami pergi dinner kah begitu, yang cantik-cantik saja. Begitu. See. Maksudnya you have no problem to begitu kalau yang expose saya punya tiada. Saya lebih problem suka orang tahu saya harus sabo. Saya apa bukan tuh harus sama. Paham. jangan yang mau macam orang ingat, masih single, tidak. Kan Ya, kasih Ya. saja bang. saya tinggal baca cincin. Aduh, aku senang nah. Kalau dia lelaki, kok kasih saya. Semendak kok kasih tengok, bilang. Oke, itu salah enggak. Ya, sebalik saja. Si expose juga lah bahasa sikit-sikit kan. Tidak juga yang terlampau macam hari-hari. Kadang-kadang kita tidak tahu kan mulut-mulut mata-mata orang nih. Setiasa yang, balik-balik juga mau si bos nih lang.
sekali-sekala lah gitu, macam kasih tau lah yang macam, oh dia punya apalah gitu, dia sudah berpunya lah gitu. Then janganlah post yang benda-benda private begitu. Mungkin kasih post muka kamu jalan-jalan gitu, bolehlah pergi makan gitu. Tapi janganlah yang sampai ada yang macam orang cakap, ini pun mau tunjuk gitu. Nah, nanti orang pula kan terlampau cringe lah orang bilang Ya, kan. Ya. kenapalah berpada-padalah expose bilang gitu. Sebab mana tahu tersama kan sama orang lain gitu. Betul. Betul, lo tahu orang punya juga, Iya. kau punya, aku punya juga ada bilang. Kalau ada satu apps di phone lah, mau kena suruh delete, mana satu kamu delete gitu. Terutama untuk sosial media lah, bukan game gitu. Macam Facebook, IG, TikTok, yang ada di phone dia lah sekarang. Cuma satu yang kau rasa kau boleh delete lah gitu. Facebook kan. Facebook. Ya. Kenapa Facebook? Actually, walaupun Facebook ni kira macam big part of my social life lah kan. Tapi kalau kau perasan sebenarnya, anda tahu kita ada berfriend gak di Facebook? Tidak, makanya Tidak kan? Oke. Tapi saya sudah tidak aktif di Facebook about I think almost 2 years. mau lama. Ya. Walaupun saya suka Facebook, tapi sebab cuman nama siapa? Ada banyak benda-benda dalam situ yang saya rasa not good for my mental health. Iya. Paham. Iya, dari segi macam ada orang yang macam selama ni kau cool, and then bila kau nampak post dia kan, kau irritate dengan dia tiba-tiba. Kau pernah rasa kau gitu? Pernah balik-balik. Iya, kau macam yang walaupun kau close dengan orang, kau irritate dengan dia punya post, like dia menjejaskan kau punya persepsi dengan itu orang. Sure, understood. So membuatkan kau rasa macam yang saya tidak macam kau rasa tidak mau ada terlampau connect dengan dia sudah begitu. So that's why saya kasih kurang-kurang di Facebook supaya like in real world, sebab saya lagi value connection in real world daripada di social media. So I don't want the connection in real world rosak gara-gara apa yang saya nampak di social media. Sebab kau tahu yang dia post tuh bukan honesty dari dia punya otak. Dia macam banyak influence. Bila Yes. scroll home dia tuh kan banyak yang boleh influence kau untuk effect kau punya rational untuk mau post something. Sometimes dia trigger kau pun yang tanpa berpikir Yeah. post. Betul. Happens every day, man. Ya, betul. Yeah. So bila kau tengok balik, bila kau cool down, astaga kenapa aku post begini kan? Iya. Kau Betul. sendiri pun bila kau sudah delete, sometimes things sudah go viral. Yeah. Ya, kau pun yang oh shit. Ya, benar nih actually sangat betul. It happens to everybody I think. So, That's why lah saya rasa kenapa dia efek saya punya mental health dengan saya punya connection dengan orang Yeah. di luar sana. Sebab di Facebook walaupun kau macam irritate dengan dia, kau tahu di real world he's not that kind of person. different kan. Yeah, different. Yeah. Would you rather be able to see what happened in future, or would you rather go back in time to fix the mistake you did in the past, or would you rather just stay in the moment and let's keep future and past as it is, and why? Okay. I would stay as it is. I would choose to be where it is. I won't look for the future. I won't try to fix my past, because I believe that in this lifetime, everything is already there. And I just, how do you call this? I understand the fact that I need to be present, live day by day. Whatever happens in the future, it's not for me to worry. In the past, there's nothing I can do. It makes me grow. So I would focus now. And I think that's a lot of why people nowadays
banyak yang stress, sebab banyak yang anxiety, a little bit of, I feel like the word depression is heavy, but yeah, that's mental health is big nowadays. Yes, It's yes. because people still keep on dwelling in their past and also anticipate their future, whereby you need to cherish this, you need to cherish now, which if you focus on your now, it's going to build your future. Yes. Okay, so whatever you think about now is going to manifest in your future. So focus on the now. And I will not change anything in my past. Mistakes, crazy mistakes, it, jadi saya begini in my future. I have positive thinking on my future. So I'm excited actually. Macam mau buka coklat nih, what's present? Golden ticket. Ticket, kunon. So yeah, that's my answer. I have a question already. Okay. So my question to the next guest is, if you can be anyone or anything at all in this life, who will you be and why? Saya susah mau jawab ini soalan loh. Sebab saya tidak terlalu memikirkan siapa saya mau jadilah. Tapi jadi diri sendiri is the best. Begitu sih kalau saya punya. Kenapa? Sebab kalau kamu jadi orang lain, kau fake bah. Mungkin kau jangan jadi dia, tapi contohi apa yang dia buat, oke. Sikap, attitude, ataupun cara dia arrange sesuatu, boleh ikutlah. Tapi kalau mau jadi diri dia, ya sayang juga sudah kena lahir kan, tidak bah. Jadi, tidak perlu juga macam, ini soalan bagi saya memang Jadi boleh juga lah. tidak juga saya terlampau fokuslah untuk jadi siapa-siapa. Jadi diri sendiri ya. Kalau saya lah. Iya, Bang. Thank you. Oke, Hana? Iya, betul, Konon. Saya pun berpikir, Ben, sebenarnya saya bukan tidak mau jadi diri sendiri, tapi saya mau lain jawaban saya, tapi macam susah, macam tiada. Terus saya pikirkan, siapa saya mau jadi ya? Ya, saya tidak terfikir lah. Mungkin masa budak-budak dulu, saya mau jadi dia, saya mau dia sampai dia kaya kali kan. Tidak Saya tahu dulu masa cantik gitu, tapi budak pun mau jadi iya, Ninja Turtle, Ranger. ya betul. Sekarang Tapi kalau sekarang kan, ya betul lah, saya mau jadi diri sendiri, sebab saya rasa sampai tahap ini, saya sudah lalui banyak perkara kan yang menyebabkan saya sudah sampai tahap ini, yang I'm proud of to be myself, begitu. Jadi saya tidak rasa macam saya mau jadi orang lain. Itulah, ya. Itu jawaban saya rasa. Macam mana kalau dia naik kapal kan, macam mana dia handle rasa takut? Itu saya mau tanya, sebab saya mau tahu. Sebab saya ini kalau saya naik kapal terbang saya takut. Mungkin kalau kasih general dia, boleh itu, lepas boleh, itu tapi boleh juga macam mana dia itulah handle rasa takut secara general, yang secara macam general. apa saja lah dia Apa saja pun fobia boleh. kah, dia punya How do you overcome fear. fear? Iya.